Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara, perkenalkan nama saya Syarifur Rahman dari Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Pemanukan, Prodi PAIB semester 2. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk melaksanakan tugas UAS yang sudah diperintahkan oleh dosen pengampu fikih ibadah, yaitu Bapak Muhammad Zaki Akbar Hasan MPD, untuk membuat video tentang ketentuan sholat bagi orang yang sakit serta landasan hukum sholat bagi orang yang sakit. Baiklah saudara-saudara, langsung saja. Secara bahasa, sholat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sholat, yang berarti doa atau tata cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat At-Taubah sendiri ayat 103 Allah berfirman, wa shalla alaihim inna sholataka sakanu lahum wallahu sami'un alim. Dan berdoalah kamu untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah sendiri maha mendengar lagi maha penyayang. Sedangkan secara istilahnya, sholat itu adalah rangkaian ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Menurut Imam Ar-Rafi'i sendiri di dalam kitab Fathul Qarib karangan Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi, manqala Imam Ar-Rafi'i mengatakan secara syara sholat itu adalah rangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta syarat-syarat yang sudah ditentukan. Dan tentunya menunaikan sholat yang 5 itu diwajibkan, wajib baginya setiap muslim laki-laki dan setiap muslim perempuan yang balik dan berakal, dan tentunya akalnya itu adalah akal yang sehat. Saking wajibnya sholat, bagi orang yang sakit pun tetap wajib untuk menunaikan sholat. Lantas bagaimana? Nah, kita lanjut. Syariat Islam itu dibangun atas dasar ilmu dan kemampuan orang yang dibebani. Tidak ada satupun beban syariat yang diwajibkan kepada seseorang di luar kemampuannya. Allah Azza wa Jalla sendiri berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jalla tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Nah, dan juga Allah memerintahkan kaum muslimin agar bertakwa sesuai kemampuan mereka, sebagaimana firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha, maka bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum, menurut kesanggupanmu. Orang yang sakit itu berbeda dengan orang yang sehat. Masing-masing harus berusaha melaksanakan kewajibannya. Ya, dan itu pun menurut kemampuannya. Maka dari sinilah nampak keindahan dan kemudahan syariat Islam. Di antara kewajiban yang agung yang wajib dilakukan orang yang sakit itu adalah sholat. Banyak sekali kaum muslimin yang terkadang meninggalkan sholat dengan dalih sakit atau memaksakan diri melakukan sholat dengan tata cara yang biasa dilakukan orang yang sehat, yang akhirnya ya mereka pun merasa berat dan merasa terbebani ya dengan ibadah sholat. Untuk itu solusinya gimana? Nah, solusinya itu adalah mengetahui hukum-hukum dan tata cara sholat bagi orang yang sakit sesuai petunjuk Rasulullah SAW dan penjelasan dari para ulama. Nah, di antara hukum-hukum sholat bagi orang yang sakit yaitu yang pertama, orang yang sakit tetap wajib melaksanakan sholat pada waktunya dan melaksanakannya menurut kemampuannya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya, yaitu fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Dan sabda Nabi SAW dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu an,
kanat bi bawasiru fasa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an sholati faqala sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu an, Imran bin Husain, pernah penyakit wasir menimpaku, lalu aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang cara sholatnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, sholatlah dengan berdiri, apabila tidak mampu maka duduklah, dan bila tidak mampu juga bagaimana, dan bila tidak mampu juga maka berbaringlah. Selanjutnya, apabila melakukan sholat pada waktunya terasa begitu berat bagi orang yang sakit tersebut, begitu merasa terbebani bagi orang yang sakit tersebut, maka orang yang sakit tersebut diperbolehkan menjamak sholat, seperti sholat zuhur dan sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya, baik dengan jamak takdim ataupun jamak takhir. Orang yang sakit tersebut bebas untuk memilih mana yang sekiranya itu yang termudah baginya dan meringankan dirinya. Nah, sedangkan sholat subuh itu tidak boleh dijamak. Kenapa? Karena waktunya itu terpisah dari sholat sebelum dan sesudahnya. Nah, di antara dasar kebolehan ini adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an yang berbunyi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya di kota Madinah tanpa sebab takut ataupun hujan. Abu Quraib rahimahullah berkata dan bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam hadis, mengapa beliau berbuat demikian? Itulah yang ditanyakan oleh Abu Quraib rahimahullah. Mengapa beliau berbuat demikian? Kemudian beliau radhiyallahu an menjawab agar tidak menyusahkan umatnya. Nah, jelaslah di dalam hadis ini jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan kita menjamak sholat karena adanya rasa berat yang menyusahkan atau masyaqqah, dan sakit itu adalah masyaqqah. Ini juga dikuatkan dengan menganalogikan orang sakit dengan orang yang terkena istihadah yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengakhiri zuhur dan mempercepat isya. Kemudian orang sakit tidak boleh meninggalkan sholat wajib dalam segala kondisi apapun selama akalnya masih sehat, akalnya masih waras, terkecuali kalau misalkan akalnya itu sudah tidak sehat, dalam kurung ODGJ atau gila. Orang sakit yang berat sholat berjamaah di masjid, atau ia khawatir akan menambah atau memperlambat kesembuhannya jika orang sakit tersebut sholat berjamaah di masjid, maka dibolehkan tidak sholat berjamaah di masjid. Bahkan Imam Ibnu Munzir sendiri menyatakan bahwasanya pendapat ini tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa orang sakit dibolehkan tidak sholat berjamaah karena sakitnya tersebut. Nah, hal itu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sakit tidak hadir di masjid dan berkata, muru Abu Bakrin fa yusalli bin nasi, perintahkan Abu Bakar radhiyallahu an agar mengimami sholat. Sekian dari saya untuk membuat video untuk mengerjakan tugas UAS yang mana ditugaskan oleh dosen pengampu fikih ibadah yaitu Bapak Muhammad Zaki Akbar Hasan MPD. Apabila ada kata-kata yang salah, apabila ada penyampaian salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena itu timbul dari kebodohan saya, dan apabila ada benarnya itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit undur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.